Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam Tengku Pantai Perajun, Desa Geli Dagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Tengku Pantai Perajun adalah seorang raja, kedua raja yang ada di salah satu kerajaan kecil yang ada di Aceh Utara pada saat itu. Menurut dari catatan nisan dari kuburan beliau, kita mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang keturunan kerajaan, seorang ulama yang berasal dari Yordania ataupun Yaman, yang semua bentuk kaligrafi tulisan kuburan yang ada di batu nisan kuburan yang kita lihat tersebut merupakan batu nisan yang berbahasa kaligrafi Arab, Hindia Belanda. Ini saudara kita sedang menunjukkan lokasi kuburan daripada Abu Pantai Kerajun. Nah, ini lokasi kuburan Abu Pantai Kerajun bersama keluarganya. Dan sudah lama sekali kuburan ini dipugar oleh BRR, oleh Badan Reintegrasi Aceh, lebih kurang pada tahun 2005 dahulu. Dan BRR pada waktu itu mengetahui bahwasanya ada ulama Aceh yang berasal dari Yaman yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah. Jadi mereka berbaik hati untuk mempugar dan juga membangun tempat ini supaya anak-anak generasi penerus Aceh dapat mengetahui dan memahaminya bahwa di Aceh merupakan tanah aulia ataupun tanah tempat para raja-raja terdahulu yang sangat tersohor dan sangat berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Aceh inilah bukti bahwasanya benar bahwa Aceh dahulu adalah sebuah kerajaan yang ada di dunia ini. Aceh yang ada Persia, Arab dan juga Hindia Belanda. Dan inilah kita melihat bagaimana bentuk nisan yang bertuliskan dengan bahasa Arab kaligrafi La ilaha illallah, Allah Allah. Ini saya mencoba memperlihatkan kepada Anda bahwasanya bahasa ini merupakan kaligrafi dengan menggunakan khat tertentu, sehingga akan sulit sekali bagi siapa saja yang ingin membacanya. Dan juga dengan penuh aneka-aneka ragam kaligrafi yang ditulis oleh para guru-guru kita terdahulu, saudara. Dan ini merupakan nisan yang sudah ratusan tahun dahulu, dan saya memperkirakan ini lebih daripada 600 ataupun 700 tahun yang lalu. Inilah. Nah, ini juga tulisan kaligrafi Arab dan sangat lama sekali, dan bentuk kita lihat juga ada kayu di tengah-tengah kuburan, dan kayu itu tumbuh tentunya pun lebih sangat tua. Ada pohon besar yang sudah sangat tua sekali umurnya dan tumbuh pas di tengah-tengah kuburan Abu ataupun Tengku Pantai Perajun. Perajun ini sama dengan bahasa, kalau bahasa Aceh tentang petuhaput. Petuha itu adalah ketua tuhaput. Sementara perajun adalah ketua daripada semua kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh pada masa itu. Perajun ini adalah ketua. Beliau adalah orang yang sangat dituakan dan orang yang sangat berpengaruh dalam memberikan fatwa-fatwa peperangan-peperangan pada masa dahulu. Perajun adalah petua. Beliau kenapa dikatakan sebagai Tengku Pantai Perajun? Karena beliau tinggal di daerah pantai, di daerah yang dekat dengan sungai. Dan ini betulkan kalimat Allah, Allah, Allah. Dan ini ternyata ini merupakan sebuah ilmu ketauhidan yang sangat tinggi
dan juga ilmu hakikat, dan juga ilmu untuk mencapai marifat. Ternyata orang-orang tua kita terdahulu selalu mengajarkan kepada kita tentang ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, dan juga ilmu ma'rifat. Masya Allah. Kenapa hari ini kita melupakan ilmu itu, ya Allah? Kenapa bangsa Aceh hari ini melupakan ilmu tauhid ma'rifat? Mereka melupakan ilmu-ilmu tasawuf terdahulu, iman Islam, tauhid ma'rifat. Kau kamu sahabat ikut agama Meodan Saboh, agama Hansah, kata Gebuhnan, hewan nama. Nah inilah, ini lokasi kuburan yang sangat luas sekali, dan juga di sini banyak juga kuburan-kuburan masyarakat yang di sekeliling ini yang sudah digunakan oleh masyarakat di sekeliling, dan juga banyak tali-tali yang merupakan tempat-tempat yang memang sudah sangat tua sekali, sudah sangat lama sekali. Lokasi ini sudah sangat lama dan sudah sangat tua, dan sudah banyak pohon-pohon yang sudah memiliki ini kuburan masyarakat yang ada di sekitar wilayah kuburan Abu Panti Prajen kita. Semoga anak-anak kita nantinya bisa menjadi penerus daripada ilmu-ilmu dan juga daripada pengetahuan guru-guru kita terdahulu. Dan pohon-pohon besar ini juga nampaknya begitu besar dan juga sangat seram bentuknya. Nah, ini kita menuju ke tempat yang lain yang ada kuburan di bawahnya. Banyak sebenarnya kuburan di sini, dan juga mungkin sudah banyak yang hilang. Dan ini juga termasuk lokasi-lokasi pekuburan yang hari ini sudah digunakan oleh masyarakat di kampung Gedagang yang mulia ini. Dan kita kembali ke komplek Abu Prajen. Abu Prajen menurut pengakuan masyarakat yang ada di sini bahwasanya, nah ini sumur yang dulu pernah disinyalir ada emas. Di sini emas begitu dilihat secara kasat mata oleh orang-orang yang pintar, namun ketika mereka menggali wilayah ini ingin mendapatkan emas itu, namun mereka gagal untuk mendapatkan emas. Ternyata mereka tidak berhasil. Masya Allah, ternyata di sini sangat misteri sekali.